Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat muda Desa Tarumajaya, ya Kang Dep. Betul. Hari ini kita sudah masuk ke acara podcast lagi. Iya, sesi yang Episode keempat. Masih bersama tim cerdas Desa Tarumajaya Iya. dalam program Tarumajaya Bicara Tarumajaya. Oke, siap Kang Dep. Iya. Kita sudah kedatangan narasumber lokal ini, narasumber dari mana ini, Pak? Oh, nanti kita perkenalkan. Perkenalkan ya. Yang jelas yang lokal tapi untuk internasional lah yang jelas ya. Selamat sore Kang Rifki. Selamat sore, Kang. Oke, terima kasih sudah bisa hadir di Sapoci Kopi. Kedai Sapoci Kopi ya di Kampung Boha. Dan sore hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Kang Rifki. Ini adalah salah satu entrepreneur dari Desa Tarumajaya tentunya. Sekarang sibuk apa nih Kang Rifki? Sekarang sibuk podcast Ya. di Sapoci ya. Sapoci ya. Ya, untuk sekarang sih ya sibuk ini aja. Oke. Mungkin Kang Riki ini adalah entrepreneur muda. Iya, betul. Jadi ini warga Tarumajaya, kita akan perkenalkan dulu ya untuk profil dari Kang Riki ini seperti apa dan dari mana gitu ya. Silakan. Ya, silakan Kang Riki. Kang Rifki. Oke, terima kasih waktunya kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman Hakim. Saya tinggal di bawah gunung banget. Ya. Gunung Gunung Windu, Gunung Wayang ya. Iya. Wayang Windu. Saya tinggal di Citawa dan saya asli sana. Ya. Sekolah juga di sini. Oke. Sekarang tinggal masih di Citawa atau di kota? Di Citawa. Oh, jadi Rancak dusun Citawa. ya guys, gitu. Jadi Kang Rifki sebenarnya asli orang Tarumajaya dan tinggalnya di Citawa. RW berapa ya maksudnya? RW Citawa yang 23, ada yang 23. Bisa daerah sana. Kenapa Kim mengundang dalam acara program Tarumajaya Bicara Tarumajaya? Tentunya ada sesuatu yang perlu diungkap atau perlu diinformasikan Iya, betul. terhadap masyarakat agar menjadi inspirator muda di Nagara Wahyan. Iya. Sesuai dengan tema juga Iya. Kang Bos, Iya, betul. yaitu rahasia keberhasilan entrepreneur muda di Iya. Nagara Wahyan. Kan? Gitu ya. Oke, siap Kang Pep. Tanya biar tadi profilnya baru sedikit. Baru sedikit ini baru sebatas perkenalan Kenalan nama aja, ya Pak yang banyak. Jadi gini, Kang Rifki tentunya jangankan orang-orang ya, saya juga baru lihat gitunya, Betul. baru dalam beberapa bulan terakhir lah. Jadi apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dikerjakan Kang Rifki sebelum kita ngobrol sebelum dulu COVID-19 dan kita ngobrol sesudah. Sebelum itu awalnya berkesibukan kuliah di mana? Sekolah di mana nih sekolah? Untuk sekolah saya mulai dari SD tetap Citawa. Kemudian SMP di SMPN 1 Kertasari. Wes sampai Kertasari 1. Alumni semua di kayaknya. Ya, nonton dong yang alumni. Terus Ya. ada SMA 1 Pangalengan. Oh, SMA Pangalengan nih, orang Pangalengan. Yang satu angkatan sama Kang Riki di komen dong. Iya, betul. Terus lanjut dari situ saya kuliah di UPI jurusan Pendidikan Sejarah. Iya, wes. Jurusan pendidikan. Ini sejarah jadi larinya ke apa? Iya, banyak hal. Banyak Banyak hal yang digarap. Membangun sejarah. Membangun sejarah. juga ya. Membangun sejarah untuk Tarumajaya. Betul. Iya, Nagara Oh, di Wahyan. UPI ya. UPI. Terus Kemudian saya keluar dulu sempat mengajar. mengajar dulu. Mengajar di SMA Pangalengan. Oh, pernah di SMA Iya. Pangalengan? SMA Pangalengan itu 1 tahun. Kemudian ada saya 1 tahun mengembara. Saya mengajar juga di SMA 1 Kepamenanu. Itu di NTT. Daerah perbatasan lah ya, perbatasan Timor Leste. Timor Leste ya, udah hampir dekat negara yang memisahkan diri. Ya. Iya, betul. Berapa tahun di sana? 1 tahun. Tuh, 1 tahun. Setelah itu baru saya kembali
ke Jakarta untuk melanjutkan studi, itu PPG 1 tahun lagi. PPG ya. Iya. Namanya PPG, program profesi guru. Udah lulus sekarang. Kemudian dari situ saya berkecimpung di dunia travel. Jadi istilahnya suka jalan-jalan, dan ya di travel lah begitu. Jadi bisa kemana-mana tuh gara-gara travel. Oke, kita gali guys ya. Kita gali karena banyak pengalaman yang memang luar biasa bagi seorang anak muda ya, yang dari seorang anak muda yang memang lahir di Tarumajaya tapi sudah pengalamannya begitu jauh karena beliau juga pernah mengajar di perbatasan, terus banyak kegiatan yang memang tidak berhenti sampai sekarang. Iya. Jadi Propionnya ini sangat menarik. Iya, ini prestasinya kampus sangat gemilang sekali ya. Amin. Anak muda brilian. Iya. Ini untuk anak muda Desa Tarumajaya. Iya. Asli suku Gunung Wayang ya. Iya. Ada juga ini pemuda seperti ini gitu. Iya. Jadi kenapa kita hadirkan di acara program ini tentunya karena banyak hal yang memang ini masyarakat Desa Tarumajaya perlu tahu. Karena kemarin kita kenalan dengan Kak Riki itu setelah acara waktu kita mengadakan KBN di Agustus dan memenangkan juara perlombaan Tingkat desa. tingkat desa. Ini yang di tingkat desa baru diungkap bahwa ternyata ada seorang anak muda yang mengembangkan produk UMKM dari bahan lokal. Nah ini yang jadi menarik, tentunya harus menjadi inspirasi. Nah tadi kan ngobrol terkait profil perjalanan hidup sebelum COVID-19. Orang itu banyak, apakah Kang Rifki ini termasuk orang yang pulang kampung gara-gara COVID-19 atau memang sudah saatnya mengembangkan di desa sendiri? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Sebenarnya udah ada niat pulang kampung sebelum pandemi. Nah, tapi memang didorong lagi nih sama pandemi. Ya. Didorong sama pandemi, pulanglah kampung sini. Setelah pulang kita agak kebingungan dikit. Semua kerjaan itu semuanya ke hold. Ya. Mati total. Apalagi travel kita keluar kan, luar negeri itu mati. Gak ada pemasukan sama sekali. Nah, di situ saya mulai mikir gitu ya, gimana caranya nih saya masih bisa bertahan. Betul. Masih bisa bertahan walaupun tidak di travel. Nah, akhirnya kepikiran lah kita buat sesuatu yang ada di desa ini nih. Kita buat kentang Mustafa. Oh itu. Nah, itu. Jadi yang kentang Mustafa ini salah satunya. Salah satu produk yang digagas dan dikembangkan oleh Kang Rifki. Iya. Yang Kalau waktu acara apa Kang Sayur ya? Kang Sayur. Ya, jadi Kang Sayur. Iya. Jadi Kang Sayur ini Kang Rifki di Iya. belakang layarnya tentunya ya. Betul. Jadi ini produk yang memang kemarin salah satu yang dilirik oleh Disperida. Betul. Ya. Disperida. Karena dari kemasan terus pengolahan dan lain sebagainya. Ini tentunya kita sangat menarik. jadi sekarang fokus untuk mengembangkan produk olahan dari kentang. Iya, untuk olahan saya fokus ke kentang. Ini kentangnya kentang Atlantis Jenis apa? atau granola ya? Kita sebenarnya jenis apa aja bisa, cuma Bisa, ya? gimana caranya mengolahnya. Oke. Kebetulan sekarang lagi banyak tuh kentang Atlantik sekarang, Ya. kita pakai Atlantik. Oke, ya. Ada yang tertarik? Bagaimana warga desa? Apakah ada yang sudah membuat? Bawa dong ya ke Sapoci Kopi dan kita perkenalkan di media sosial di seluruh dunia ini. Iya. Menarik, Kang Dep, ada pertanyaan silahkan. Ini betul sekali, Kang Gus. Ini kemasannya wah sangat menarik sekali. Iya. Ini warga Desa Tarumajaya sudah mencoba belum? Tapi ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Kang Riki atau Kang Sayur. Ini kemasannya udah menarik. Terus untuk perizinan gimana kan udah beres atau gimana nih? Proses apa? Iya, untuk
Kentang Mustafa ini perizinan untuk izin usaha, izin komersial itu udah keluar semua. Oh, udah keluar. Kemarin sudah tanya ke dinas kesehatan untuk membuat IRT, tapi harus kita PKP dulu. Nah, kebetulan PKP-nya tahun depan baru dia lagi. Jadi kita on proses untuk Dinkes. Oh, mantap. Ya. Ini menjadi motivasi juga warga Desa Tarumajaya untuk yang membuat produk seperti ini. Ada Kang Riki nih, kalau boleh saya pengalamannya ini diadopsi. Aduh. Siap. Terus ini pemasaran Pemasaran. Pemasaran Kambos. Sudah kemana saja Kang Riki? Atau warga desa kalau saya mau beli apakah sudah ada di online? Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kentang Mustafa ini kebetulan sama Cuanki juga. Ya, Ini sebenarnya penglaris sih. Karena saya fokusnya ke kentang Mustafa. Ini cuanki kentang juga apa bukan? Oh enggak. Oh beda, bukan ya. beda. Nah, ini untuk kentang Mustafa kebetulan ini yang terjauh itu ke Papua udah nyampe, Ke Papua sudah. ya ke Papua, NTT, Kalimantan sudah nyampe juga. Kalimantan. Kemarin kirim juga tuh ke Singkawang tuh. Teman saya lagi nonton. Oke, Singkawang ya. Singkawang. Tolong dilariskan ini produk dari Kabupaten Bandung guys ya. Dari Tarumajaya. Dari Tarumajaya. Oke, ini sangat menarik. Merupakan sebuah inovasi anak muda. Betul. Ya. Iya. Jadi cuanki biasa ditatagung, ya. Tapi diupaya bagaimana diinovasi menjadi sebuah produk kening dan dikemas semenarik mungkin. Iya, betul. Dan ini tentunya dari kemasannya harga jualnya pasti lebih tinggi. Karena kan orang-orang di kota juga tentunya sangat tertarik dengan melihat kemasan cuanki bisa pasarkan dengan berbagai rasa. Ya, ini kan banyak hal lah. Oke Kang Riki, ini sangat menarik Kang. Ya. Jadi sebenarnya saya membahas dulu bagaimana proses ini dilakukan. Betul. Ya. Iya. Dalam situasi COVID-19 ini, apa sih yang menjadi kendala dalam bisnis tentunya seperti olahan makanan UMKM? Sebenarnya untuk gimana kita pinter menjual sama mempromosikan. Nah, contoh satu, ini cuanki. Kalau dulu kan cuanki itu cari uang jalan kaki ya. Ya, itu singkatannya sebenarnya. Singkatan. Sekarang cari uang duduk di kursi. Nah, singkatan guys, cuanki Singkatan, ternyata. Iya, makanya. Apa dari jalan Cari uang jalan kaki. cari uang jalan kaki. Iya. Nah, sekarang cari uang duduk di kursi. Duduk di kursi Nggak perlu udah lagi lebih milenial. capek-capek. Iya. Ternyata singkatan. Jadi ini Kang Riki ini salah satu istilah nama yang bosan jadi pekerja. Nah, dan Sekarang menolak jadi bos. iya, dan menolak kurban, guys. Iya, Itu betul. cocok. Iya, menolak Iya. kurban kita tuh. Menolak kurban. Repot kurban sekarang dalam kondisi pandemi dan banyak demo-demo di luar sana. Fokus saja teman-teman lokal untuk mengolah produk-produk asli lokal. Betul. Kentang, Iya. terus juga ada cuanki, Asli banget. wah, Iya. asli Bandung, Asli banget. asli Gunung Wayang. Jadi, ya, Iya. jadi dua produk ini yang sudah populer di Iya. Yang sudah diproduksi. Yang go nasional baru 2. Oke. Dan saya tertarik dengan sebuah gelas ini Kang. Betul. Kenapa ini dipajang di depan? Iya. Ada gelas Dan ya? tolong diceritakan ini apa sebenarnya dengan Prodi kan? Sprodi Nah, ada Star ini, Prodi oh. Gita. Nah, Star terus Prodi ada Gita. airnya. Ini pakai Sprodi Iya, juga ya. Sprodi. Tolong ceritakan karena Kang Rifki ini kan selain bisnis dalam olahan Olahan makanan, makanan. Betul. dia konsen juga di bisnis Star di Prodi. Oh, jelasan apa sih itu? Sprodi ya. Sprodi itu tolong disunain lah, gitu apa ya? Prodi siap kan. Jadi sebenarnya Prodi sama Kang Sayur ini berkesinambungan. Oh. Berkesinambungan. Prodi ini bergerak di bidang digital marketing. Oke. Digital marketing. Jadi sebenarnya basic saya nggak ada basic sebenarnya. Coba-coba saya adalah di digital marketing. Nah, Prodi ini salah satu adanya. Lebih ke desain grafis, digital marketing, konten-konten iklan di Instagram. Beberapa PT saya buat. Nah, ini nih yang apa namanya, yang mendorong saya juga lebih jualannya tuh lebih apa ya, lebih laris itu gara-gara digital marketing ini. Oh iya. Jadi digital marketing ini punya perusahaan juga atau gimana? Belum jadi perusahaan tapi Belum, sudah ya. ada yang bantu Oh. beberapa orang gitu. Jadi sebagai brand bahwa ini produk dari yang diinovasi oleh Kang Rifki dan teman-teman. Iya. Jadi untuk Prodi ini, Iya. Prodi ini
mau desain grafis flyer, terus iklan-iklan, video dan lain sebagainya, itu kita yang kerjain. Oh, ternyata guys, orang Desa Tarumajaya ada yang sudah mengerjakan digital marketing dari sebuah desain-desain yang sering muncul di Instagram, di Twitter, di Facebook dan lain sebagainya. Perusahaan apa saja yang sudah dibuatkan biar teman-teman ngecek? Teman-teman yang saya sedang kerjakan saat ini diantaranya Baraya Travel. Baraya ini Travel yang Bandung. familiar Bandung ya, Bandung Jakarta. Tolong di endorse. Itu masih berjalan. Masih berjalan. Kemudian ada Gorgeous. Gorgeous itu apa tuh Gorgeous? Perusahaan di Malaysia. Oh, perusahaan Malaysia orang Tarumajaya. Aduh, dia tetap cari singwai, dia udah orang ini perlu bagi aja. Ada salah satu perusahaan travel di Malaysia, itu kita yang bikin kontennya sampai saat ini. Dan sekarang lagi proyeknya yang Gorgeous ini lagi bikin ini apa namanya, company profile. Nah, bagaimana caranya Kang Rifki bisa mendapatkan proyek-proyek dari luar negeri seperti ini? Tentunya harus tahu bagaimana. Apakah jaringan? Apakah sama medsos juga bermain? Sebenarnya kita itu harus bisa mengikuti perubahan kan. Oh, Sekarang teknologi itu luar biasa. Kalau kita cuman senang-senang doang gitu, itu gak bakal menghasilkan. Tapi gimana caranya si teknologi itu kita bisa manfaatkan, ya kan? FB, Betul. kan biasanya kita selfie doang nih kan. selfie ya. Padahal di situ ada Facebook Ads, Betul. kemudian Instagram Ads dan lain sebagainya. Dimanfaatin gitu Nah, ya. itu saya Kang Sayur saya juga sama iklan. Kita Oke. berbayar iklan. Dan Iya. dari situ lumayan juga kan. Yang jelas kita mau mencoba aja. Oke. Mau mencoba dan utamanya sih jangan gengsian kan. Berarti catatan nih buat yang bisnis-bisnis. Iya, jadi kuota itu jangan cuma dipakai chat doang. Chat doang. Sehat-sehat Mending gitu ya. kalau punya produk tentunya berbayar dong, jangan yang gratis. Oh, iya. Nanti belajar bagaimana teknik memasarkan. Betul, Kan? Betul, betul. Kayaknya kalau diundang untuk menjadi narasumber di Desa Tarumajaya, kita kumpulkan semua UMKM atau anak muda. Kita bikin kegiatan bagaimana sih dasar-dasar digital marketing, siap nggak sepertinya ini Kang Rifki? Untuk Desa Tarumajaya saya siap pastinya. Oh, tuh kan tentunya siap berbagi Siap ilmu berbagi ya. ilmu. Jadi semua narasumber atau potensi-potensi yang ada di Tarumajaya. Aduh, banyak. Iya. Jadi Iya. tentunya ini hal yang perlu menjadi PR tentunya buat kita dan seluruh lah ya yang ada di Desa Tarumajaya, termasuk ke pemerintah juga. Iya. Nah, alhamdulillah juga kan ketika diadakan di acara PHBN oleh Desa Tarumajaya, tentunya muncul produk-produk lokal Iya. dan di situ terlihat bagaimana teman-teman potensi Iya, betul. gali lagi, ternyata secara pribadinya aja gitu ya, banyak ilmu-ilmu yang bisa digali dan di-share buat teman-teman di Gunung Wayang. Tentunya. Jadi Saprodi ini sudah digarap berapa tahun? Enggak berapa tahun kan? Justru setelah pandemi. Pandemi. Nah, ketika pandemi kita mau ngapain nih? Nah, yang satu-satunya yang bisa dilakuin adalah dengan teknologi, karena kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya desain saya juga belajar di YouTube. Nah, teman-teman belajarnya di YouTube ya. Iyalah. Desain belajar di YouTube, dan dari situ saya memberanikan dulu untuk rekrut teman. Teman, ayo kita mau nggak dananya segini dulu, saya mau buka ini. Nah, dia mau, langsung deh kita presentasi ke teman-teman, ke perusahaan-perusahaan. Oke. Jadi kita buat yang jadi dulu satu sebagai contoh dan ditawarkan. Dan kebetulan langsung nyangkut kan. Oh, mantap ya. Berarti per paket gitu ya biasanya di paket ya. Per paket 1 bulan. Termasuk Instagramnya juga dibuatkan sendiri. Kita buatkan dari Instagram, terus storynya, kemudian desain, template, iklan, termasuk template kita semua kita langsung buatkan. Biar nerima jadi aja. Nerima jadi. Per paket. Sampai posting pun kita yang ngerjain. ngerjain. Makanya Instagram saya ini ada 10-an lebih akun Instagram. Ya. Keren ya.
bagaimana pendapat warga Desa Tarumajaya? Iya. Ada yang seperti Kang Rifki, tolong komen dan kita akan undang. Iya, betul. Ya, kita ajak Harusnya bareng. nanti mah Kita kumpulin lah kayak kumpulin gini. semua. Iya, Iya. ini Iya, kan kita kekuatan kumpulin. sebenarnya. Betul. Jadi Coba. Kang Riki juga ini untuk produk-produknya di Desa Tarumajaya ini sudah disimpan di mana saja? Nah, sudah dipasarkan Nah, selain online. Ya, justru saya terima kasih banyak ya ketika ada perlombaan. Tarumajaya nggak tahu ini. Iya. Ya. Betul. Sama sekali, padahal produknya ini sudah kemana-mana. Ya. Kan, sudah kemana-mana. Sebagai lokal Citawa ya Iya. sebenarnya ya. Nah, setelah saya ketemu orang desa, saya makin pede lah. Mau Ya. bikin apapun makin pede gitu. Ya. Karena memang ada nanti disalurkan, minimal Oh. dibantu untuk promo. Dan sekarang BUMDes salah satu wadahnya. Oh, Saya sudah simpan di situ. Jadi bagi teman-teman yang mau beli nih ada di Ais. Siap, siap. Iya. penasaran mau ngerasain kentang Mustafa? Ya. Eta di Bumdes Bumdes, ada ya. utama Tarumajaya. Galeri Galeri Bumdes dekat ya. desa sampingnya kan di situ Nah. itu ada dijual. Ya. Ada 6 varian Ya. rasa. Iya. Cuman kita tidak menerima bon. Iya. Kan biar maju. Tidak sama-sama maju ya. Langsung ya datang ke Galeri Bumdes. Karena Bumdes kita lagi bangun apa sekarang di Bumdes ini? Ini lagi bangun galeri. Kang. Galeri sama parking rest Iya, area, rest area, iya. ya kayak wisata di orang-orang ya. Untuk kafe juga nanti ada. Ini jadi warga desa pengen cuanki kekinian buat ngirim pacar di Nah, ya, Ya. kan? Tinggal ke Bumdes, dikemas, kirim ke JNT. Kota. Endorse sama JN. Iya ya, tolong dong. Ini nih, ya produk. Iya. Saya bangga sekali sebagai ya maksudnya orang lokal. Orang lokal. Ketika melihat pemuda punya daya pikir dan daya imajinasinya yang tinggi Iya. di luar kotak-kotak cara berpikir orang lokal, Iya. ya maksudnya ada Upaya. ada upaya Ada untuk upaya bangkit untuk- dalam situasi Terpurukkan pandemi. ya. betul. Iya, iya. Karena apa? Ya, dan dia Penyebaran Covid ya kan. sebuah gagasan besar selain menciptakan bagaimana mengangkat potensi lokal dari hasil sumber daya alam ya dari hasil pertanian lokal, tapi dia juga mampu membuat sebuah usaha kru Iya, usaha Sprodi ini kan. Prodi. Sebenarnya Sprodi ini tidak jauh dengan sama manajemen. Iya. Sama manajemen punya Sapoci Oh, gitu gitu. kan. Oh, gitu. Sama lah. Cuman kita main di digitalnya di YouTube dan bla bla bla. Ya sama. Sama. Ini punya produk juga Iya. di. Nanti bisa dikolaborasi. Cuman kita nggak bisa jadi narasumber kan. Iya. Tapi kita alhamdulillah banyak partner kan. Biar kita saja yang memfasilitasi Oh, kampus untuk iya. kemajuan Desa Tarumajaya Iya. gitu ya. Ya. Oke, itu seputar kegiatan Kang Rifki yang ini harus belajar banyak, termasuk saya. Warga desa bagaimana bisa mengikuti gaya berbisnis masa kini dalam situasi Covid, orang-orang banyak yang terpuruk. Betul. Karena beresiko Kang Rifki hari ini. Kita punya uang besar, terus juga sepertinya kita punya uang besar. Ya. Terus mau investasi dengan uang besar itu sangat beresiko menurut Betul. saya. Karena tidak tahu kapan beres dari kondisi sekarang. Nah, hal-hal seperti ini, makanan kan tidak ada henti. Betul. Orang, walaupun seperti apa. Terus digital marketing juga dibutuhkan, tidak mengeluarkan biaya terlalu besar karena itu Iya. keilmuan lah ya Iya. maksudnya. Dan memanfaatkan fasilitas. Jasa kan. Jasa. Itu saya nggak pakai modal. Oke. Ya. Apa itu? Nggak ada modal sama sekali. Oh, Jadi yang mau usaha ternyata ya. Ini untuk perusahaan-perusahaan bisa memakai Iya. Pengen bisa jasa, boleh. Oh, ini. Ya. Kalau di Prodi bisa apa aja kan? Mau foto, mau video, kita hajar. Oh, foto, foto produk, Iya, video produk, betul. garap sama Instagramnya. Nah, semua lah. Hubungi nanti Iya. di bawah, nanti kasih nomor kontaknya Kang Rifki. Siap. Iya. Kalau mau di Gidig juga dekat di Citawa, di Iya, Gidig. Ya, di Citawa aja dekat ini rumahnya ya. Jadi Kang Rifki memang setiap hari ada di Citawa.
Saya seminggu sekali ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung karena ya ada kerjaan juga. Oke. Baliklah nyari Iya. bangsa, nyari bangsa, nyari Iya, kan Iya. itu juga harus Iya, kan? turun gunung kita. Turun gunung, betul. Untuk, Cari informasi juga cari ya. informasi Mungkin tentunya. ada hal-hal yang baru yang bisa dikembangkan nanti di Desa Iya. Tarumajaya gitu kan Riki ya. Apalagi selain Saprodi kali ini? Sebenarnya karena memang basic saya kemarin-kemarin itu di travel, Berapa? saya buka kecil-kecilan trip minimal Bandung dulu. Oh. Minimal Bandung. Kemarin ada pas pandemi itu udah 3 grup kita keliling Bandung. Hmm. Dan nanti kalau misalkan wisata kita sudah siap nih yang di Tarumajaya, nah Iya. kita bisa akan ke daerah sini. Oh gitu. Oh Itu siap. sih. Wes, mantap sekali nih. Jadi Relasinya bagus. Jadi gini, apa persiapan Kang Sayur? Satu Kang Sayurnya, Iya. kedua Kang Rifkinya Iya. sebagai orang lokal Gunung Wayang. Karena di kemudian hari ini desa akan mengembangkan para wisata pedesaan berbudaya lingkungan. Iya. Tentunya kalau ngomong tadi bagaimana trip dan lain sebagainya. Apakah strategi ini sudah disiapkan oleh Kang Rifki atau lagi menyusun agar orang-orang bisa mulai apa ya? Melirik dan oh ternyata Iya. ini sudah harus kita Keindahan bukan hanya desa dia aja. Tarumajaya. Kan ini inspirasi. Apakah sudah siap untuk itu? Sebenarnya untuk Desa Tarumajaya saya sebenarnya sudah ada planning selain kentang yang diolah, Oke. saya ingin mengolah sayur-sayuran lokal kayak wortel, Wow. kol, cabai dan lain sebagainya. Iya. Itu sudah kepikiran banget untuk dibuat keripik. Betul. Keripik ya. Sayur. Tapi nggak pakai terigu ya. Keripiknya pure sayur. Sayur, iya. Nah, itu sudah research Oke. dan kayaknya bisa buat Tarumajaya. Ini juga salah satu inovasi juga Kang Gus Ya. karena selama ini kalau kol yang murah Ya, jadi betul. Keripikkan, iya harus dikeripikkan. Iya. Nah ini, jadi yang lebih menarik begini, ketika para kaum muda berpikir bagaimana mengembangkan produksi lokal hasil pertanian, kan beda. Kalau petani itu dia memproduksi, harga itu diatur oleh pasar. Betul. Ya ini nih biar menjadi menarik nih. Harga tentunya kalau kita nanam sayuran diatur oleh pasar. Pasar cek bandar sakit, Iya. ikut kan? Betul. Kalau kang sayur menjadi produk, menjadi bahan jadi lah, kan itu kan setengah jadi ya. Betul. Menjadi bahan jadi ini siapa yang mengatur harga? Ya, kita lah. Nah itu yang menarik tentunya, ini yang harus menjadi inspirasi Betul. bagi semua warga desa Tarumajaya bagaimana untuk Mengembangkan betul. mengembangkan daripada produk lokal Lokal, menjadi dikemas Iya. agar bisa dipasarkan dan kita mengatur harganya. Iya, betul. Itu yang menariknya sebenarnya. Orang sudah banyak, ya, tapi harus lebih banyak lagi agar membantu petani di kemudian. Jadi saya sepakat kalau mau mengembangkan produk-produk lokal dari berbagai bahan-bahan pertanian kali itu. Oke siap, minum dulu. Biar Iya. oh ya siap. Ada lagi pertanyaan silahkan Kang Rex. Ini Reka sekarang ya. Oke. Oke, siap. Mangga Kang Riki di Oh iya, siap. di video. Kita santai aja Kang Riki karena nanti kalau mau ada yang menanyakan Boleh telepon. bisa telepon, Iya. bisa juga ada IG-nya apa? IG Kang Sayur Sehat. Kang Sayur Sehat IG. Kalau yang Sprodi, spro.d. Spro.d. Nah, Betul. jadi buat warga desa yang pengen bisa nge-DM Nah, Iya. di sana di Kang Sayur, Kang Sayur. ya IG-nya. Yang ingin mengetahui lebih dalam Oke. tentang Kang Sayur bisa DM ke Kang Sayur. Kang Sayur. Iya. Atau ke oke, apa satu kali lagi? Apanya? Apa IG-nya? IG-nya Kang Sayur Sehat Kang Sayur Sehat. sama spro.d. Atau langsung hubungi nantilah di IG saya pribadi, Ya. Hakim Rifki. Hakim Rifki, ya. FB-nya ada. FB-nya ada FB. FB nggak ada, Rifki Rahman Hakim aja. Oh, iya. Oke. Jadi FB pribadi. maksudnya FB pribadi ada, Iya. ya bisa menghubungi ke sana juga. Iya, Pak. boleh. Ya, karena di sini kebanyakan memang pakai Facebook. Sudah ada kah yang konsultasi mengenai yang sama berbisnis di produk-produk olahan ke Kang Rifki? Orang
Tarumajaya kebetulan kemarin kita sempat ketemu itu buat perizinan. Oh, Saya gitu ya? bantu juga izin. Kan sekarang online tuh gampang. Oke. Ada tuh dapur Momke, terus ada Dapur apa? Dapur apa? Momke orangnya ada di sini. Oh, iya. Ada terus apa namanya teman-teman yang kemarin ikut ini salah satunya di Citawa yang ikut lomba. Ikut lomba. Itu juga Mulai. dibantu di desain terus bikin spanduk biar sama-sama maju gitu. Nah. betul. Ini. Oke. Setelah adzan maghrib, ya kita kembali lagi dan melanjutkan, masih ada banyak pertanyaan dan ada satu narasumber lagi yang kita akan undang. Betul. Beliau sebagai Ketua TP PKK Desa Tarumajaya. Biar ngobrolnya agak seru, ya, agar nanti banyak hal yang perlu disinkronkan antara UMKM lokal dengan pemerintah lah, karena PKK merupakan lembaga yang di bawah pemerintah Desa Tarumajaya. Iya. Dan Ini jaringannya banyak kan ya. dan berkaitan juga ya ini Berkaitan. dengan UMKM ya. Oke, agar bisa ngobrol dengan beliau, kita undang Ibu Emaliana sebagai narasumber Ketua TPPKK Desa Tarumajaya. Silahkan Ibu untuk duduk. Kang Ter, ini Saya kembali dulu ya. kembali dulu ya. Bikin kopi dulu lah, kopi dulu ya. Oke, siap. Oke, kita sudah kehadiran Ibu Ketua TPPKK dari Desa Tarumajaya. Selamat malam, Bu Ketua. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih sudah bisa hadir dan kita bisa ngobrol bareng dalam podcast masih dalam acara Tarumajaya Bicara Tarumajaya. Ya. Silahkan memperkenalkan diri, Ibu, bahwa Ibu kan baru jadi ketua PKK kan beberapa bulan ya, warga juga sebagian kan belum kenal. Silahkan Ini udah memperkenalkan. pada kenal sama saya. Ya, yang di luar sana, karena ini di media sosial. Perkenalkan, nama saya Emaliana. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tarumajaya. Oke, itu kan. Jadi Ibu Leana ini, Ibu Emma ini salah satu ketua PKK di Desa Tarumajaya, Kang Riki. Tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Kang Riki mengenai segudang kegiatan dan inovasi yang dilakukan teman-teman muda yang ada di Desa Tarumajaya. Apa tanggapan dari seorang ketua PKK desa melihat anak muda yang begitu inovasi dan inovatif lah ya, bisa menginovasi produk sumber daya alam lokal menjadi produk yang sangat tentunya sangat membanggakan desa kita. Apa pendapat Ibu? Pendapat saya mungkin sangat membanggakan sekali. Bahkan saya angkat 2 jempol. Oh iya, ini hari ini ya. Jempol saya empat. bisa juga 4 gitu. Ya 4 ya, kalau ada banyak. Karena mungkin dengan produk yang mungkin ini ya, seperti Gentang Mustafa Iya. yang udah banyak dikenal mungkin ya, Iya. bahkan udah lengkap mungkin ya, Iya. dari halalnya mungkin ya, ini semuanya udah lengkap. Ini mungkin bisa juga membantu desa untuk mungkin lebih menunjukkan bahwa Iya. di desa kita itu ada UMKM yang udah jadi seperti ini gitu. Belum. Bangga. Masih OTW. Iya. Sudah ada upaya. Ya karena ini udah online, Online udah di ya. luar Ya, sana udah terkenal gitu. sampai ke Papua tadi. Oh, Udah. apalagi ke Papua. Ada yang ke Papua sampai ke daerah-daerah sana. Ya. Ngobrol-ngobrol tentang PKK. Ya. Kalau kegiatan UMKM yang dilakukan warga masyarakat atau warga desa, itu biasanya ada di Pokja berapa sih Bu Ketua? Sebenarnya UMKM ini bisa di Pokja 2 sama Pokja 3. Oh, itu bisa masuk menjadi dampingan PKK juga ya di Iya, kemudian hari ya? iya. Oh, jadi ternyata memang ada programnya sebenarnya ya. Ada. Jadi karena tadi Kang Riki menyampaikan bahwa produk Kansai ini sudah disimpan
atau di apa dipasarkannya Ya. di BUMDes Tarumajaya. Karena sekarang ada Ibu Ketua sebagai apa ya, pimpinan pengelola bagi galeri itu, produk apa saja saya selain kentang Mustafa ini yang sudah bermunculan produk-produk UMKM warga desa Tarumajaya? Kebetulan di BUMDes Tarumajaya yang mungkin bisa jadi dibilang oleh-oleh, Ya, oleh-oleh. oleh-oleh khas Tarumajaya sebenarnya banyak sekali bermunculan ya. Jadi sebelum terbentuknya BUMDes ini kebetulan di bulan Agustus kami juga mengadakan PHBN, PHBN mungkin ya. PHBN. Di situ juga ada lomba kuliner mungkin ya. Itu yang awalnya ya, awal kemunculan dari UMKM. Mulai terlihat Ya. dari masyarakat luar, dari masyarakat Tarumajaya mungkinnya khususnya, jadi udah terlihat bahwa mereka itu mempunyai produk gitu ya, tapi mereka juga mungkin agak susah untuk memasarkannya gitu. Jadi mungkin dari desa Tarumajaya juga mungkin ada ide untuk membentuk atau membuat galeri ya. BUMDes ini. Sebagai produk-produk lokal menjadi itu apa menjadi apa? Meningkat. Yuk. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan karena ada terputus sedikit, ada apa gangguan teknis. Ya. Kode ini tapi nggak apa-apa. Ini kan indahnya podcast hari ini Kim Cerdas itu seperti itu. Tadi masuk di Pokja berapa kegiatan UMKM warga desa ini di PKK? Kebetulan di PKK masuk Pokja 2, Pokja 3 ya. Tentunya ini berarti salah satu program yang memang harus didorong oleh lembaga PKK ya, Iya. pengembangan UMKM ini. Seperti itu Kang Rifki. Tentunya jadi ini sungguh menarik karena harus bersinergi antara lembaga dalam pengembangan UMKM di lokal. Apa saja Bu Ketua, sebelum Kang Riki, tunggu sebentar dulu. Produk apa saja selain kang sayur yang dipasarkan di galeri BUMDes Tarumajaya ini? banyak ya. Jadi seperti manisan wortel Manisan juga wortel, ada. Apa lagi ya itu? Itu produk dari mana tuh manisan wortel? Kebetulan dari Bu Haji Ida. Oh, ada berarti warga desa tetap kan? Tetap Oh, warga siap. desa. Mantap Bu Haji Ida itu. Saya sudah nyobain. Oh, iya. Ya, ada lagi apa itu? Ada Sistik. juga sistiknya dari Sistik. Bu Haji Ida juga sama. Ada ya. Terus ada juga dari Kampung KB mungkin ya. Ya. Dari Kampung KB itu ada kerupuk kentang seperti itu. Mungkin dari sini ya, dari RW 8. Nah, selain makanan, apakah ada kerajinan juga bisa dipajang di sana? Oh iya ada. Kerajinan apa saja yang sudah? Seperti wayang mungkin gitu. Wayang ya. golek, wah, wayang golek ini suka Wayang, nolong nih. ya. Terus- Sebagai ciri khas ya. ya. Terus juga rajutan mungkin ya dari Oh iya, bentuk tas. ibu-ibu yang bikin Ya. rajut ya kerajinan. Oh, jadi sedap. Ternyata sudah banyak produk-produk lokal yang sudah disimpan di galeri desa Tarumajaya. Satu pertanyaan lagi, Ya. bagaimana warga desa teknisnya agar bisa menyimpan produknya? Mau kerajinan, mau makanan, atau apapun seperti apa teknisnya? Ke PKK ini. Jadi yang mau menyimpan Ya. ke Galeri BUMDes mungkin langsung aja datang ke Galeri BUMDes yang ada di Desa Tarumajaya. Nanti mungkin bisa juga menghubungi Pak Entep atau Bu Rita sebagai kebetulan Bu Rita sebagai Pokja 2. Tugasnya. Ya, seperti itu. Jadi ternyata gampang warga desa Tarumajaya yang punya produk, ya. Silahkan yang bikin kerajinan, yang bikin pengembangan UMKM kayak Kang Rifki, tinggal dibawa sampelnya dulu, ya. Ini saya punya seperti ini, ya seperti itu mungkin ya. Ya. Dibawa ke galeri dan simpan di sana agar bisa dipasarkan. Ya. Ya, saya ke Kang Rifki dulu Mana? akan bertanya. Ini pertanyaan terakhir Kang Rifki. Siap. Motivasi nih dari Kang Rifki buat warga desa dan teman-teman muda agar mau memulai usaha dan berinovasi untuk mengembangkan bisnis kuliner dari hasil sumber daya alam pertanian di desa Tarumajaya.
Oke, untuk apa ya, Bu? Sebenarnya tadi berbicara PKK ya. Oh, saya ada tanggapan Ada tanggapan ya berbicara PKK Saya sedikit. lupa. Siap. Tidak harus selalu ibu-ibu kan? Ya. tidak harus selalu ibu-ibu karena saya juga pemuda. Nah, makanya nih buat para pemuda Desa Tarumajaya, saya ingin mengajak nih minimal dari diri sendiri itu mau mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang pertama. Itu dulu. Ya. Tong Iya. sarare wae lah nya. Dan yang paling utamanya adalah buang rasa gengsi. Tong era Gengsi. Gengsi jangan. Serius. Karena gengsi apa ya? Kita misalkan bawa kentang ya kemana-mana bawa kentang bawa sayuran itu tidak menjatuhkan harga diri sebenarnya. Jadi teman-teman yang ada di Desa Tarumajaya, saya harap minimal mau berusaha dulu, hilangkan gengsi, gunakan teknologi. Nah, karena Jangan menghabiskan kuota buat Iya. doang dong. gunakan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat. Betul. Ya, kayak tadi digital marketing. Ya. Oke. Itu saja cukup. Udah cukup. Oke. Bu, terima kasih sudah bisa hadir di podcast Kim Cerdas Tarumajaya. Sama-sama. Ya, dalam program Tarumajaya Bicara Tarumajaya. Kang Rifki juga sukses selalu usahanya, bisnisnya akan semakin berkembang, dan ajak teman-teman muda yang bisa mendesain, yang bisa menggunakan IT, bergabung dong dengan Kang Rifki, ya. Jadi biar kuat Ya. dengan berbagai sumber daya dan pengalaman. Kita banyak diskusi agar Tarumajaya itu bisa maju oleh masyarakatnya tentunya, agar muncul ke permukaan dengan inovasi yang mantap di kemudian hari. Saya kedatangan dua narasumber sore hari ini, sangat bangga sekali bisa menginformasikan banyak hal bagi warga desa. Tetap pantengin kegiatan-kegiatan Kim Cerdas Tarumajaya, dan tonton offline kegiatan ini di Wahyang TV, jangan lupa ya, di YouTube. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ya, oke. Terima kasih, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.